Selamat sore semua. Suara saya jelas nggak, Dek? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Nah, sekarang kita mau nyoba pakai software Tableau, tapi yang versi publik. Jadi Tableau ini sebenarnya merupakan salah satu tools untuk visualisasi data yang cukup populer. Dan sebenarnya ada beberapa versi dari Tableau yang dapat digunakan. Namun untuk praktikum ini, kita hanya akan menggunakan Tableau publik. Karena Tableau publik ini dapat digunakan secara gratis, tapi ya ada beberapa batasan yang tidak dapat digunakan dibandingkan ketika kita menggunakan Tableau desktop. Ada yang udah pernah pakai software Tableau sebelumnya, Dek? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, nanti Belum, Kak. di sini sekaligus mau perkenalan gimana sih cara menggunakan Tableau publik ini. Kita mulai dari modul yang pertama ya, Dek. Jadi kan nanti setelah kalian selesai melakukan instalasi, ini halaman pertama yang bakalan kalian lihat. Di sini kalian bisa mengkoneksikan data dari file, dari server, dan dari file ini kan ada banyak jenisnya. Nah, kita mau mencoba untuk demo yang pertama. Demo yang pertama itu kan dari file CSV kan, Dek? Dari proportion.csv. Jadi kita bisa mulai dari text file. Di sini kita bisa lihat isi dari proportion.csv itu. Tapi kita bisa bikin tampilannya itu, kita ganti separatornya jadi, ini kan semicolon. Nah. Oke, sekarang kita mulai ke sheet yang pertama, yaitu text table. Nah, ini data yang ada di dalam file kita tadi. Kalau yang kayak gini, ini datanya namanya dimension dan yang ini namanya measure. Dimension itu biasanya berisi data yang discrete, sedangkan measure ini berisi data yang continuous. Kita mulai dari instruksi yang pertama. Di sini kita mendrag item dari dimension area ini ke row shelf. Jadi ini kan row shelf. Kita drag itemnya. Nah, di sini muncul item A sama B, tapi value-nya ini masih belum ada. Kita lakukan instruksi yang kedua dari size-nya. Drag size ke text property. Text property yang ada di marks. Nah, untuk latihan yang pertama ini kalian cuman bikin menghasilkan yang kayak gini, text table. Sampai sini ngerti, Dek? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak? Ngerti, Kak. Oke. Di sini kan ada, tadi kan worksheet. Yang ini namanya dashboard. Nanti kalian bakalan disuruh bikin dashboard. Terus yang terakhir ini adalah new story. Nanti untuk assignment-nya kalian butuh membuat story. Yang kedua, untuk demo yang pertama kita kerja di sheet yang baru namanya horizontal bars. Nah, kita ikuti lagi instruksinya. Pertama kita drag item ini ke row. Kemudian size-nya ke kolom. Nah, di sini kan inilah tampilan horizontal bar-nya. Tapi di petunjuk selanjutnya kita harus kita diarahkan untuk meresize-nya ini
menjadi bentuk Fitwit. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu mark by size. Di sini kita drag lagi item dari dimension ini ke kolom shelf. Nah, kemudian size ke size yang ada di marks card. Nah, di sini kita bisa lihat size-nya ini kan disajikan kalau secara otomatis dia bentuknya square kan. Tapi kita bisa juga tergantung yang kita mau. Misalnya kita mau menampilkan datanya circle, begini. Terus langkah yang ketiga, kita bikin ini standar. Standar jadi fit width. Kita juga bisa ubah ukuran data kita ini, tampilannya. Oke. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke worksheet yang keempat. Mark by color. Di sini kita drag lagi item ini ke kolom shelf. Kemudian size-nya ke color. Di sini juga kita bisa modifikasi color yang kita mau itu seperti apa. Bisa dari sini edit colors-nya. Jadi nanti ini tergantung sama kalian sendiri mau memvisualisasikannya dengan menggunakan warna yang mana. Gitu. Sekarang ke langkah terakhir di demo 1 ini kita mulai kerja di dashboard. Nah, tadi kan kita udah bikin worksheet kan, ada 4 worksheet yang kita bikin. Jadi di halaman dashboard ini kita bisa menampilkan sheet mana yang mau kita presentasikan di sini. Misalnya kita menampilkan text table, terus yang kedua kita mau menampilkan horizontal bars. Yang ketiga mark size-nya. Dan yang terakhir mark by color-nya bisa kita tampilkan di sini. Jadi nanti visualisasi dalam dashboard-nya ini bisa kalian sesuaikan sendiri. Oh iya, nanti sebelumnya kalian bikin akun dulu untuk table public. Soalnya kan hasil kerja kalian ini bakalan kalian nggak bakalan bisa nyimpennya itu di lokal kalian. Jadi kalian itu nyimpennya di table publiknya. Misalnya ini namanya demo 1. Nah, jadi ini yang tadi udah kita coba demo 1 ini bakalan dipublish di halamannya kita. Nah, nanti di dalam dokumen kalian itu kalian sertakan juga link yang bisa dilihat orang. Link dari hasil kerja yang udah kalian publish. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, Dek?
Belum ada, Kak. Oke, kita bisa lanjutkan untuk kalau misalnya ada yang mau diskusi, kita lanjutkan via WA group ya. Baik, Kak. Oke. Baik, Kak.